Yang pertama ada teori antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia, termasuk ukuran, berat, volume, dan karakteristik khusus seperti ruang gerak. Ilmu ini membantu mengidentifikasi variasi fisik manusia dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi interaksi individu dengan lingkungan mereka. Antropometri memberikan dasar untuk memahami variasi anatomi manusia yang penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kesehatan, ergonomi, dan desain produk. Selanjutnya ada filosofi dari antropometri. Filosofi dari antropometri adalah untuk memahami dan mengakomodasi keragaman dimensi tubuh manusia dalam berbagai konteks. Dengan mengukur dan menganalisis dimensi tubuh, kita dapat menciptakan lingkungan, produk, dan sistem yang lebih inklusif dan nyaman bagi semua individu. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghargai keragaman manusia dan memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan sehari-hari tanpa hambatan fisik. Berikutnya ada tujuan antropometri. Antropometri berperan penting dalam penyesuaian alat kerja untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan pengguna. Yang pertama ada mitigasi risiko gangguan muskuloskeletal atau GMS. Itu untuk mengurangi risiko nyeri dan gangguan pada otot dan tulang akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Yang kedua ada optimalisasi kenyamanan kerja. Untuk meningkatkan kenyamanan kerja, untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, reduksi risiko cedera. Mengurangi risiko cedera akibat penggunaan alat yang tidak sesuai dengan dimensi tubuh pengguna. Yang keempat, ada peningkatan produktivitas. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat antropometri yang pertama adalah membantu dalam merancang lingkungan kerja yang mengurangi risiko cedera, seperti tempat kerja yang ergonomis dan alat pelindung diri yang sesuai. Kedua, memfasilitasi pemahaman tentang keragaman manusia, evolusi, dan hubungan antara kelompok etnis. Yang ketiga, memberikan data yang mendukung pengembangan standar keselamatan dan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan kerja. Yang keempat, menyediakan basis data untuk penelitian ilmiah dan pendidikan dalam bidang kesehatan, ergonomi, dan ilmu sosial. Oke, jadi berikutnya ada prosedur pelaksanaan. Dalam praktikum ini, tentunya langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan jumlah koresponden, kemudian menentukan barang atau desain yang akan kita buat, kemudian melakukan pengukuran badan dari koresponden tersebut per dimensi setiap barang yang akan kita buat. Kemudian itu ada menghitung uji keseragaman data, menghitung distribusi normal, dan juga akan menghitung persentil. Nah, kemudian ada prosedur pelaksanaan yang kita tahu dari objek penelitian yang kita teliti adalah seorang dari teman-teman kita, itu seorang mahasiswa yang akan diteliti dengan baik sesuai dengan barang yang akan kita buat. Nah, kemudian alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini yaitu seperti meteran, antropometri kit, terus kursi dari antropometri tersebut, juga ada alat tulis, dan juga handphone untuk mencatat dan melihat gambar dari setiap dimensinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi tubuh manusia dan batasannya. Sebelumnya, batasan dalam dimensi tubuh manusia itu ada dua, yaitu batas kelas atas atau yang biasa disingkat BKA, dan batas kelas bawah yaitu BKB. Di dalam praktikum ini, dimensi yang diukur meliputi ada 8 dimensi. Yang pertama adalah lebar bahu bagian atas dengan BKA 51,73 dan BKB 32,26. Yang kedua ada tinggi bahu tegap dengan BKA 64,55 dan BKB 49,44. Yang ketiga ada tinggi popliteal dengan BKA 46,71 dan BKB 37,53. Yang keempat ada panjang lengan bawah dengan BKA 53,52 dan BKB 37,23. Yang kelima ada tinggi siku duduk dengan BKA 26,94 dan BKB 14,3.
Yang ketujuh ada lebar pinggul dengan BKA 45,55 dan BKB 30,44. Dan yang terakhir ada lebar tangan dengan BKA 11,32 dan BKB 7,17. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Yang pertama ada umur. Faktor umur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia karena semakin semakin berkembang kita atau semakin bertambah umur kita, semakin besar juga tubuh kita. Yang kedua ada jenis kelamin. Biasanya ukuran tubuh pria lebih besar dibandingkan wanita. Yang ketiga ada suku. Nah, karena suku itu memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya suku Asia atau orang Asia badannya lebih kecil daripada orang Amerika atau Eropa. Dan yang terakhir adalah pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan juga ada beberapa pekerjaan yang menuntut kita untuk beraktivitas lebih. Nah, contohnya kuli atau petani. Jadi dia itu badannya lebih besar ototnya dibandingkan dengan pegawai negeri. Apa itu keseragaman data? Keseragaman data itu merujuk pada konsistensi atau tingkat kesamaan dalam data yang diperoleh dari berbagai sumber atau pengukuran yang berbeda. Ini penting untuk memastikan keandalan dan validitas analis data serta interpretasi hasilnya. Uji keseragaman data ini untuk mengukur sebuah rancangan atau prototipe suatu desain ergonomis. Adapun yang kita rancang untuk praktikum kali ini yaitu kursi adjustable ergonomis. Apabila data error, saran yang dapat diberikan yaitu harus mencari kembali persen atau objek yang memberikan data itu tidak error. Jadi data itu dapat dinyatakan normal. Jadi kita harus cari orang lagi untuk mencapai kecukupan data tersebut. Nah, karena dalam praktikum kita kebetulan dalam uji keseragaman data itu nggak ada yang error. Jadi itu udah dapat dikatakan cukup normal. Oleh karena itu kita dapat dilanjutkan tahap perhitungan selanjutnya. Dan mengapa dikatakan normal? Karena tidak ada data yang melebihi batas kelas atas ataupun kelas bawah. Distribusi normal adalah model statistik yang menggambarkan bagaimana data tersebar di sekitar nilai rata-rata. Dalam distribusi normal, sebagian besar data berada di dekat rata-rata, dan semakin jauh dari rata-rata, maka semakin sedikit data yang ditemukan. Karena pasti akan banyak hal yang tidak cocok di nilai rata-rata tersebut. Selanjutnya pada perhitungan uji kecukupan data, jelas bahwa apabila nilai n aksen itu lebih besar daripada nilai n, pernyataan tersebut dikatakan error atau data tidak cukup. Nah, kemudian apabila terjadi error pada perhitungan uji kecukupan data, itu harus menghitung ulang juga mencari responden tambahan agar data itu dapat tercukupi. Nah, apabila pada perhitungan uji kecukupan data menyatakan n aksen lebih kecil daripada n, hal tersebut tidak mengalami error. Dalam arti kata itu datanya normal atau data cukup, sehingga tidak memerlukan responden tambahan. Dan juga pada perhitungan uji kecukupan data yang telah kelompok kami lakukan, itu telah ditemukan data error atau data tidak cukup. Itu sebanyak ada 4 data, diantaranya ada dimensi LSD, PLB, TSD, dan juga LPL. Dalam hal tersebut harus melakukan perhitungan ulang sekaligus mencari responden tambahan. Tetapi karena ini hanya praktikum saja, jadi kami tidak melakukan responden tambahan juga menghitung ulang. Nah, kemudian untuk data normalnya, kelompok kami telah menemukan ada 3 data, yaitu diantaranya ada dimensi TBH, TPL, juga PPL.
Nah, hal tersebut itu dinyatakan data normal atau data sudah cukup, sehingga tidak memerlukan perhitungan ulang. Sekaligus tidak diperlukannya mencari responden tambahan. Halo, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Ketika tadi teman-teman saya sudah menjelaskan bahwasannya dalam merancang suatu desain dalam kursi ergonomis, yang pertama untuk kita hitung adalah distribusi normal, lalu selanjutnya uji keseragaman data, lalu selanjutnya uji kecukupan data. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung persentil, yaitu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih persentil itu. Jadi, untuk mengukur sebuah desain harus menentukan persentilnya. Persentil adalah suatu nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut, yaitu persentil itu ada 1 sampai 99. Yang kelompok kami pakai dalam praktikum kali ini adalah persentil 95 yang nilainya adalah plus 1,645. Adapun dalam menghitung persentil diperlukannya suatu rumus perhitungan, yaitu rumusnya P95 sama dengan X bar ditambah koefisien dikali standar deviasi. Mengapa P95? Karena kelompok kami menggunakan persentil 95 sama dengan X bar. X bar adalah rata-rata yang teman-teman bisa ambil dari uji keseragaman data ditambah koefisien. Koefisien ini dari mana? Koefisien ini teman-teman bisa ambil dari ketentuan 95% persentil, yaitu plus 1,645 dikali standar deviasi. Standar deviasi teman-teman bisa ambil dari uji keseragaman data yang teman-teman telah hitung. Nah, selanjutnya dalam menghitung persentil mungkin teman-teman bertanya-tanya mengapa kelompok kami menggunakan 95% dalam menghitung persentil. Nah, alasannya yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yakni perancangan antropometri yang digunakan pada praktikum kelompok kami ini yaitu perancangan antropometri Design for Adjustable, yang dimana desain fasilitas atau alat yang dapat digunakan dengan penyesuaian. Contohnya seperti pada kursi kantor yang bisa di-adjustable atas ke bawah dan juga kursi mobil yang bisa dimaju mundurkan. Adapun persentil yang digunakan untuk menghitung perancangan antropometri ini yaitu dari 5% sampai 95%. Adapun persentil yang dipakai pada praktikum ini menyebabkan kelompok kami menggunakan persentil 95% karena mengikuti dari perancangan antropometri yang dipakai. Nah, setelah kita mengetahui persentil apa yang ingin kita gunakan, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Nah, perhitungannya itu menggunakan rumus yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yakni karena kita menggunakan persentil 95, yakni P95 sama dengan rata-rata yang sudah dihitung pada uji keseragaman data ditambah koefisien yang tadi sudah saya sebutkan yaitu plus 1,645 ditambah standar deviasi yang sudah ditemukan juga pada uji keseragaman data. Ketika kita sudah mengolah data tersebut dalam perhitungan persentil, maka hasil yang diperlukan akan muncul. Seperti pada kelompok kami itu sudah menentukan beberapa ukuran dari dimensi-dimensi yang diperhitungkan dalam membuat kursi ergonomis yang bisa teman-teman lihat di samping sini. Setelah kita mendapatkan ukuran dari setiap dimensi-dimensi yang kita butuhkan dalam melakukan perancangan membuat kursi ergonomis, maka dari itulah ukuran-ukuran yang bisa teman-teman sebagai patokan untuk membuat kursi ergonomis. Mungkin segitu saja dari saya. Mungkin akan dilanjutkan kembali penjelasannya oleh teman saya. Dimensi yang digunakan. Yang pertama ada dimensi tebal perut 48 cm sampai dengan dimensi lebar tangan 5,5 cm. Dimensi kursi berdasarkan pengukuran antropometri. Panjang depan belakang kursi 48 cm sampai dengan diameter sandaran tangan 5,5 cm. Selanjutnya dengan menggunakan dimensi-dimensi ini,
kursi yang dibuat akan memenuhi kebutuhan ergonomis dan memberikan kenyamanan optimal bagi penggunanya. Pastikan untuk melakukan pengukuran dengan teliti dan menggunakan alat yang akurat untuk mendapatkan hasil yang tepat. Selanjutnya, pengukuran dimensi. Berikut adalah penjelasan mengenai pengukuran dimensi-dimensi antropometri yang digunakan dalam pembuatan kursi. Yang pertama ada dimensi tebal perut, dengan definisi dan cara pengukurannya dan fungsinya. Yang kedua, dimensi tinggi bahu dalam posisi duduk, dengan definisi cara pengukuran dan fungsinya juga. Dimensi tinggi popliteal dengan definisi cara pengukuran dan fungsinya. Selanjutnya, kita memilih kneeling chair, karena kneeling chair adalah kursi duduk yang paling ergonomis karena memiliki beberapa manfaat seperti perbaikan postur tubuh, mengurangi nyeri punggung, meningkatkan sirkulasi, mengurangi ketegangan leher dan bahu, meningkatkan fokus dan produktivitas, dan alternatif sehat. Jadi, kesimpulannya, setelah melakukan pengumpulan data dalam praktikum ini, kami memilih persintir ke-95 dengan memastikan bahwa kursi dapat menahan beban yang ekstrim melampaui sebagian besar kasus penggunaan normal. Ini memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi bagi pengguna kursi, bahwa persintir 95 sudah cukup untuk memenuhi perhitungan data yang tersedia. Dapat disimpulkan, persintir ke-95 ini cocok dengan data yang tersedia dan dapat dipastikan bahwa kursi memiliki daya tahan yang cukup dan cukup untuk menahan tekanan tambahan yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan persintir ini, kami menghindari kemungkinan kerusakan atau kegagalan kursi dalam kondisi yang tidak biasa, dengan harapan kursi ini meningkatkan kenyamanan bagi pengguna. Terima kasih.